Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua, jamaah majelis channel YouTube Taman Surga ini, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini, mari kita bahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu 7 sunnah Hari Raya Idul Adha yang berpahala luar biasa. Ayo amalkan. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ada 7 sunnah pada Hari Raya Idul Adha yang barangkali belum kita ketahui. Oleh karena itu, mari sahabat Taman Surga, simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini, silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini, supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan kabar baiknya sahabat, yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah bisa menjadi pahala jariah bagi Anda karena telah membantu channel YouTube Taman Surga dalam berdakwah. Sahabat Taman Surga, bantu juga share video ini kepada sanak keluarga yang barangkali belum tahu info ini dan sangat membutuhkan informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah datangnya hidayah untuk orang lain dan mengalirkan pahala jariah untuk Anda meskipun Anda nanti sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, 7 sunnah Hari Raya Idul Adha yang berpahala luar biasa. Yang pertama adalah tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Sahabat Taman Surga, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada Hari Raya Idul Fitri, kita ini dianjurkan untuk makan dulu, minum dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi berkebalikan dengan yang namanya sholat Idul Adha. Karena umat Islam disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha.
Diriwayatkan oleh Budairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu. Dan, garis bawahi sahabat, beliau tidak makan pada waktu Idul Adha kecuali setelah pulang dari sholat id. Jadi disunahkan sebelum sholat Idul Adha malah tidak boleh makan dan minum dulu ya sahabat ya. Tetapi setelah pulang nanti langsung minum boleh, makan boleh. Yang lebih utama lagi adalah makan daging kurban setelah sholat id. Begitu ya sahabat Taman Surga ya. Nah, kemudian sahabat, sunnah yang kedua pada hari raya Idul Adha adalah mandi sebelum berangkat ke tempat sholat id. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, bagi sahabat Taman Surga yang belum tahu bagaimana bacaan niatnya atau tidak bisa bagaimana meniatkannya, maka Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa daerah Anda. Setidaknya bunyinya seperti ini. Ya Allah, aku berniat mandi untuk menghadiri sholat Idul Adha, sunnah karena Allah Ta'ala. Setidaknya begitu ya sahabat kalau tidak tahu niatnya dan bacaan niatnya. Kemudian sunnah yang ketiga sahabat Taman Surga adalah memakai pakaian yang terbaik dan wewangian. Di dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian ketika hendak sholat id. Baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Nah, disebutkan juga di dalam sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jubah yang sangat bagus yang selalu beliau pakai pada 2 hari raya dan hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Khuzaimah. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, untuk menguatkannya lagi disampaikan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari cucu beliau, yakni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Cucu beliau berkata, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian terbaik yang kamu miliki pada 2 hari raya. Hadis riwayat Al-Hakim. Oke sahabat Taman Surga, berarti fik ya. Kita besok kalau mau melaksanakan sholat id harus memakai pakaian yang terbaik dan menggunakan wewangi-wangian. Tetapi perlu dipahami, pakaian yang terbaik bukan berarti harus baru. Bukan berarti harus mahal, begitu ya sahabat Taman Surga, tetapi adalah pakaian terbaik yang kita miliki. Dan wewangian di sini adalah wewangian yang kita miliki, tidak harus membeli kalau kita memang tidak punya uang, begitu ya sahabat ya. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kemudian sunnah yang keempat adalah melewati jalan yang berbeda ketika kita berangkat dan pulang sholat id, begitu. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Pendapat ini dari mana? Ternyata ini merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat id atau hari raya, ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan jalan yang beliau lalui ketika pergi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun sahabat Taman Surga, diperbolehkan juga tetap mengikuti jalan yang sama.
Apalagi pada saat ini sedang era penutupan dan pembatasan ya. Kalau kita bahkan ada sahabat kita yang tidak bisa melaksanakan sholat id di masjid. Nah, sahabat Taman Surga, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu sunnah kelima pada hari raya Idul Adha, yakni memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat id. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, takbir di hari tasyrik ini tidak terbatas pada waktu-waktu khusus, tetapi berlaku pada semua waktu di hari-hari tersebut. Diriwayatkan di dalam Bukhari, Umar radhiyallahu an bertakbir dalam khutbahnya di Mina. Lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka pun mengikuti takbirnya. Bahkan orang-orang yang berada di pasar pun sama-sama bertakbir sehingga bergemuruh di Mina. Baik sahabat Taman Surga, berarti ini takbirnya ini tidak hanya pada waktu-waktu khusus, tidak hanya pada waktu pagi dan petang, tidak hanya setelah sholat, tetapi di waktu-waktu ataupun di tempat-tempat manapun kita diperbolehkan untuk bertakbir. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kemudian sunnah yang keenam adalah tidak boleh memotong kuku dan rambut. Selain kelima sunnah yang sudah kami sebutkan tadi, sahabat Taman Surga, disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwa tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut sebelum sholat Idul Adha, tepatnya adalah sebelum berkurban. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah, maksudnya adalah tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat Taman Surga, terkait hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang yang hendak berkurban di hari raya Idul Adha. Begitu ya. Sedangkan sahabat Taman Surga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa memotong kuku dan rambut hukumnya adalah makruh. Nah, sahabat Taman Surga yang memang ada niatan untuk berkorban, maka besok jangan dipotong dulu kukunya ya, rambutnya jangan dipotong dulu. Kemudian sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah sunnah yang terakhir atau sunnah yang ketujuh adalah berkorban pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, begitu ya, atau pada hari-hari tasyrik. Salah satu perintah berkurban terdapat pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya bagaimana? Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis juga telah mengingatkan kepada umatnya termasuk kita mengenai pentingnya berkorban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Artinya ancaman bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kelebihan rizki, kelebihan harta, tetapi tidak mau berkorban, maka ini adalah peringatan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah yang hari ini belum bisa berkorban, belum mampu berkorban, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk bisa berkorban, baik pada tanggal 11, 12, 13, ataupun pada tahun depan. Semoga video ini bermanfaat, bantu share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka dan mengalirkan pahala jariah bagi Anda.
Sahabat Taman Surga, silahkan Anda bisa lihat ada 3.000 video lainnya yang telah kami upload di channel YouTube Taman Surga ini. Silahkan Anda bisa memilih dan mendengarkan video yang paling Anda inginkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.